Oke, nah eh, tadi saya sudah share file untuk soalnya sama Jamboard ya. Jadi kita akan bahas atau kerjakan soalnya di sini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di chat ya. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Udah jam 10.08 ini. Jadi di simulasi kemarin ada 20 soal ya. Itu merefleksikan ketika lomba nanti juga ada 20 soal. Cuma tidak semua soal itu soal yang benar-benar soal ya. Ada yang hanya sekedar ngisi apa namanya? Ngisi kuota aja gitu ya supaya jadi 20 soal. Jadi ada beberapa soal yang ampas itu nggak akan saya bahas ya. Oke, langsung aja kita mulai. Soal nomor 1. Ini soal geometri ya. Diberikan trapesium ABCD dengan AD sejajar BC dan AC tegak lurus CD. Oke, kita lihat gambarnya seperti apa. Ya, kalau ketemu soal geometri, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggambar. Ya. Kita gambar konfigurasinya seperti apa, baru nanti akan terpikirkan gitu ya, langkah selanjutnya harus apa. Oke, kita buat trapesium dengan AD sejajar BC. Oh ya, ini mohon maaf ya kalau gambarnya kurang rapi di sini, karena agak susah. Ini garis lurus di sini ya. Dan misalkan ini AD, AC tegak lurus CD. Mungkin kita gambar AC-nya dulu ya. Oke, maka AC ini tegak lurus. AC. Oke, mungkin B-nya agak ke sini ya. Oke, ini sejajar. Kemudian AC adalah garis bagi sudut BAD. Berarti ini sama ya. Ini dengan ini. Dan luas ABCD adalah 42. Pertanyaannya berapa luas ACD? Di segitiga yang samping ini ya. Oke. Nah, apa yang ada di soal ini? Kita punya dua garis yang sejajar ya. Nah, salah satu sifat dari dua garis yang sejajar, kalau kita tarik garis yang ketiga, dia akan memotong beberapa sudut ya. Nah, sudut yang apa namanya, yang membentuk huruf Z seperti ini pasti besarnya sama. Jadi yang bagian ini juga X. Oke, nah akibatnya segitiga ABC adalah sama kaki. Oke, mungkin saya tulis dulu di sini. Karena AD sejajar dengan BC, maka sudut ACB sama dengan CAD. Akibatnya segitiga ABC sama kaki. Dan yang sama adalah BC dan AB. Oke. Oke. Lalu gimana? Mungkin kita cari segitiga-segitiga yang sebangun ya. Ada nggak di sini? ABC dia segitiga sama kaki, sedangkan ACD siku-siku. Ini kayaknya nggak sebangun sih ya. Nah, tapi kita bisa bikin segitiga yang sebangun dengan cara sebagai berikut. Ini kan udah ada sudut X ya. Udah ada sudut X. Di sini ada 90. Tapi di sini belum ada. Nah, kita tarik aja garis yang tegak lurus. Oke. Jadi kita tarik garis BE, di mana E ada di AC. Oke. Dengan BE tegak lurus AC. Nah, sekarang tiga segitiga ini sebangun ya.
segitiga ACD sebangun dengan ACD. Ini berarti yang ada X-nya CEB ya. Segitiga CEB sebangun dengan AEB. Oke. Nah, rasio kesebangunannya berapa ya? Mungkin kita lihat sisi CE. Oh ya, karena ini ABC itu segitiga sama kaki, maka garis tingginya itu adalah garis berat ya. Jadi E ini adalah titik tengah AC. Oke, kemudian kita lihat sisi CE ya. Di dalam kesebangunan ini, CE seletak dengan apa? Yang sudut X sama 90 AC. Ya. Berarti rasio kesebangunan ini adalah 2:1. Ya. Jadi segitiga yang besar nih 2 kali lebih besar daripada yang kecil. Nah, kalau rasio ini rasio sisi ya. Rasio luasnya berarti adalah kuadrat dari 2:1, yaitu 4:1. Ini rasio sisinya. Berarti rasio luasnya adalah 4:1. Oke, jadi kalau misalkan luas yang kecil ini adalah L, maka ini juga sama L. Maka yang ini adalah 4L. Ya. Sehingga total luasnya 42, ini adalah L tambah L tambah 4L, 6L. Ya, sehingga L-nya adalah 42/6, yaitu 7. Oke, nah jawabannya berarti luas segitiga ACD ini 4L ya, 4 kali 7. 28. Oke. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Oke, mungkin saya bahas satu pertanyaan ya. Ini ada di chat. Kenapa luasnya itu kuadrat dari sisi? Ya. Sebenarnya ini perbandingan sih. Jadi ya mungkin saya ilustrasikan sekilas di sini. Ini misalkan ada dua segitiga yang sebangun. Ya. Ini misalkan ABC. Ya. Lalu ada segitiga lain yang sebangun. Dan perbandingan sisinya itu K misalnya. Berarti ini KA, KB, KC. Nah, luas itu kan setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti kita coba lihat tingginya. Misalkan yang dari sini. Ini tingginya H. Maka di segitiga yang satu lagi, tingginya adalah KH. Ya kan? Jadi luas yang satu lagi, ini adalah setengah kali KA kali KH. Dengan yang ini, setengah kali A kali H. Nah, ini kan jadi K kuadrat ya. Kali AH per 2. Nah, jadi perbandingan luasnya adalah K kuadrat banding 1. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2. Nilai terbesar K sehingga 2020 dapat dituliskan sebagai penjumlahan K bilangan bulat berurutan adalah berapa? Oke. Ya, ini kita cukup pakai formula untuk deret aritmatik ya. Misalkan bilangan yang pertama itu A. Nah, ini sampai A plus K-1 ya. Karena ada K bilangan bulat. Oke, ini sama dengan apa? A-nya ini ada sebanyak, oh ya, ini saya tulis K suku. A-nya ini ada sebanyak K kali di A, kemudian ditambah
1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai K-1 ya. Jadinya K kali K-1 per 2. Oke, sama dengan K-nya bisa dikeluarkan di 2A plus K-1. Oke. Ini sama dengan 2020 kali silang, jadi 4040 sama dengan K kali 2A-1 plus K. Oke. Ini A-nya bilangan bulat ya, jadi boleh aja negatif gitu, nggak masalah. Nah, dari sini kita dapat K habis membagi 4040. Ya. Karena kita mau cari yang paling besar, ya kita ambil sebesar-besarnya ya. K-nya sama dengan 40. K maksimum adalah 4040. Nah, tapi kita harus pastikan bahwa 4040 ini bisa diambil sebagai K. Ya. Jadi harus dicari A-nya berapa. Oke, ya kita setting aja ini 4040. Ini berarti harus 1 ya. Jadi 4040 ditambah berapa supaya jadi 1. Berarti kan 2A-1 dalam minus 4039. Ya kan? Atau 4038 sama dengan 2A minus 4038, A-nya minus 2019. Oke. Nah, ini bisa ya. Oke. Berarti penjumlahannya gini ya. Minus 2019, kemudian minus 2018, dan seterusnya. Sampai 2018, 2019, kemudian 2020. Oke, ini kan kecoret semua nih. Ya, jadi 0. Oke, jadi jawabannya 4040. Nomor 3. Nah, ini ceritanya ada 10 orang berdiri dalam satu garis ya. Kemudian orang di baris pertama pindah ke belakang, kemudian orang setelahnya duduk. Nah, ini coba kita lihat, kita jalanin prosesnya ya. Terus kita lihat polanya seperti apa. Oke, kita kasih nomor mungkin ya. 1, 2, 3, sampai 10. Nah, pertama, nomor 1 pindah ke belakang, orang setelahnya duduk, berarti 2 duduk ya. Nah, duduk ini kan berarti keluar dari barisan ya, kita bisa hapus angka 2. Jadi ntar hasilnya seperti ini. 1. Satunya pindah ke belakang, kemudian 2-nya duduk. Oke, selanjutnya 3 pindah ke belakang, kemudian 4 duduk. Jadi sekarang 5 yang paling depan ya. Oke, coba kita ulang lagi prosesnya. 5 pindah ke belakang, 6 duduk, menjadi 7, 8, 9. Udah 10 ya. 10, 1, 3, 5. Kemudian 7 pindah ke belakang, 8 duduk. 9 pindah ke belakang, 10 duduk. Oke, sekarang yang genap sudah hilang ya. Kita lanjutkan prosesnya. 1 pindah ke belakang, 3 duduk, di 5, 7, 9, 1. Kemudian 5 pindah ke belakang, 7 duduk. Di 9, 1, 5. Ya. Kemudian 9 pindah ke... Ya, benar ya. 1 pindah ke belakang, 3 duduk, jadi 5, 7, 9, 1. Kemudian 5 pindah ke belakang, 7 duduk. 9 pindah ke belakang, 1 duduk. Seperti ini. Nah, lalu 5 pindah ke belakang, 9 duduk. Oke. Jadi yang masih berdiri terakhir adalah nomor 5. Oke. Cukup jelas ya, saya. Jadi kalau soal-soal seperti ini, ya coba dijalankan dulu prosesnya. Ini kebetulan angkanya kecil ya, jadi bisa dikuli secara manual. Tapi kalaupun angkanya besar, bisa dilihat ada polanya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Diketahui 2021 sama dengan bla bla bla
Oke, ini setiap DI adalah bilangan caca yang tidak lebih dari I. Berarti ada di antara 0 sampai I. Ya. Nah, ini namanya sistem bilangan faktorial. Jadi kita menggunakan faktorial-faktorial untuk menyatakan suatu bilangan. Nah, jadi gini, kita punya identitas seperti ini. Jadi kalau kita jumlahkan 1 kali 1 faktorial, ya, ini kalau kita lihat kemungkinan paling besar dari ruas kanan, dari yang ini, D1 maksimal itu 1 kan, D2 maksimal 2, dan seterusnya. Dn maksimal N. Nah, ini bisa diubah menjadi seperti ini. Ya, ini dengan telescoping ya. Nah, artinya apa? Nilai N itu harus dipilih, sehingga N plus 1 faktorial dikurang 1, itu nggak lebih besar daripada 2021. Ya. Nah, berapa sih nilai faktorial yang dekat dengan 2021? 7 faktorial. Ntar, 6 faktorial itu 720 ya. Kita lihat 6 faktorial, 720, sedangkan 7 faktorial itu adalah 5040. Udah kelebihan, udah lebih besar daripada 2021. Berarti N itu tidak mungkin 7. Dari sini kita bisa simpulkan N kurang dari sama dengan 6. Ya. Atau bahkan harus sama dengan 6 ya. Karena kalau N-nya kurang dari 6, 5 misalnya, maksimal yang ruas kanan ini hanya mencapai 6 faktorial dikurang 1. Oke, berarti N-nya harus 6. Nah, kita coba bagi 2021 dengan 720. Ya. Ini berapa kalinya ya kira-kira? 3 kali, nggak nyampe ya, 2 kali palingnya. 2 kali 720 ditambah berapa? Jadi 581. Jadi kita bisa simpulkan D6 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita nyatakan 581 menggunakan faktorial-faktorial yang lebih kecil. Nggak mungkin pakai 6 faktorial ya, paling pakai 5 faktorial, yaitu 120. Dikali berapa nih kira-kira? Ini kan hampir 600 ya, tapi belum nyampe. Jadi paling dikali 4 ya, 480. Sisanya 101. Nah, saya bisa ambil D berapa ini? D5 ya, D5. Ini adalah 4. Kemudian 101 kita nyatakan pakai berapa ya? 4 faktorial ya, 24 dikali 4, 96. Sisanya 5. Oke, berarti D4 dalam 4. Kemudian 5, paling pakai 2 ya. Karena kalau 3 faktorial 6, udah lebih dari sini. 2 kali 2 tambah 1, berarti D3-nya nggak ada ya. 3-nya 0. D2-nya 2. Dan sisanya 1. Ini adalah 1 kali 1. Di D1 dengan 1. Oke. Nah, kita cek ya. Benar atau enggak sih? Hasilnya 2021. 2 dikali 720 tambah 4 dikali 5 faktorial tambah 4 dikali 4 faktorial tambah 0 tambah 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 2021. Oke, berarti ini nilai D1, D2 sampai D6 ya. Di jawabannya 1 tambah 2 tambah 0 tambah 4 tambah 4 tambah 2. 10, 2, 1, 13. Ya. 13.
Oke, ada yang bertanya kenapa D3-nya 0. Nih, kita lihat D3 itu kan koefisiennya 3 faktorial ya. Nah, tadi di sini. Nah, seandainya ada D3, berarti ada 3 faktorial. 3 faktorial itu 6. Ya. 6 itu kan udah lebih besar daripada 5. Jadi nggak bisa ada 3 faktorial. Jadi D3-nya 0. Nah, selanjutnya apa? 2 faktorial. Oke, ada yang nanya telescoping itu apa? Oke, itu silakan searching ya. Karena agak panjang kalau saya bahas di sini, telescoping. Dia ada namanya direct telescoping. Silakan di search. Ya, sudah banyak yang membahas itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, kode lisensi terdiri atas 7 digit berbeda. Digit awal tidak boleh 0. Nah, cetakan digit yang ada itu hanya 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Ini ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini digabungkan dalam satu baris untuk mencetak piringan kode lisensi. Ya, intinya sih kita eh, permutasikan ya 7 bilangan ini. Nah, cetakan untuk digit 9 dapat diputar menjadi cetakan untuk digit 6. Namun, tidak mungkin memuat digit 6 dan 9 sekaligus. Oke, berarti 9-nya boleh diganti 6, tapi nggak boleh ada 6 dan 9 sekaligus. Nah, ini contohnya 3 kode yang paling kecil, dari urutan yang paling kecil adalah ini, sama ini. Nah, kalau diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka kita harus cari yang urutan ke 7.000. Nah, ini mungkin kita hitung ya. Eh, kita bagi kasus mungkin ya. Kita lihat yang digit pertamanya 1 itu ada berapa, kemudian yang digit pertamanya 2 ada berapa, dan seterusnya. Sampai ke angka 7.000. Ya. Ya mungkin nggak pas 7.000, mungkin lebih sedikit. Nanti dari situ tinggal mundur aja. Oke. Nah, yang paling pertama itu yang angka terdepannya 1 ya. Jadi kita lihat yang polanya seperti ini. 4, 6. Oke. Oke, ini mungkin saya taruh di bawah ya. Ini untuk angkanya 1. Ada satu kemungkinan di kotak yang pertama. Nah, yang lainnya gimana? Ini adalah permutasi dari apa? 0, 2, 3, 5, 7, 9. Oke. Jadi selain 1. 0, 2, 3, 5, 7, 9. Atau 9-nya diganti 6. Oke. Berarti banyaknya bilangan yang digit terdepannya 1 adalah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial dikali 2. 720 dikali 2, 1440. Oke. Nah, ini masih jauh ya dari 7.000. Jadi kita lihat yang depannya 2. Ini juga sama ya. Ada 1440 juga. Kemudian yang depannya 3. Ini juga 1440. Berapa kali ya supaya jadi 7.000? Mungkin 5 kali ya. Oke, kita lanjut. Kalau yang depannya 5. Ini juga 1440. Kemudian yang depannya berapa? Nah, hati-hati, bukan 7 ya, tapi 6. Yang selanjutnya itu yang depannya 6. Ini ada 1440. Oke. Nah, totalnya yang sudah kita hitung sejauh ini ada 5 kali 1440. Itu berapa? 5.000, 2.000, sama 200 ya. Itu 7.200.
Nah, ini sudah kelebihan. Berarti kita harus mundur dari bilangan yang ke 7.200. Oke. Nah, apa sih bilangan yang ke Kalau yang 6 ini 7.200? bukannya nggak boleh 9 juga. Ya. Oh, Jadinya yang 6 cuma ini. 720. Oh iya, ya. Oke, oke. Jadinya kan Berarti di sini, 720. oh ya, oke, oke. 0, 1, 2, 3, 5, 7. Oke. Berarti tidak ada kali 2 ya. Oke, betul. Terima kasih koreksinya. Ini hanya 720. Oke, masih kurang berarti ya. Kita lanjut lagi ke yang depannya 7 ya. Nah, kalau di sini eh, ada 1440 ya. Berarti totalnya, oke, saya tulis di bawah deh. 7.200 tadi ya, 5 kali ini ditambah 720, berarti 7.920. Oke, yang kita hitung mundur ke 7.920. Ini yang depannya 7 ya. Ini yang paling besar, yang depannya 7, itu berapa? 7, 9, 5, 3, 2, 1, 0. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini kita harus mundur sejauh 920 langkah. Ya. Jadi mungkin kita lihat ada berapa yang bentuknya seperti ini, yang depannya 79. Nah, oke. Oke. Yang ini adalah permutasi dari 0, 1, 2, 3, 5. Ya. Kita tidak boleh pakai angka 6 di sini ya. Jadi ada sebanyak 5 faktorial. Itu 120. Oke, masih kurang. Kita lihat yang selanjutnya, 76 ya. Berarti ini adalah permutasi dari 0, 1, 2, 3, 5. Ini juga sama, 120. Dan yang selanjutnya 7, 5. Nah, ini bisa 0, 1, 2, 3, 9 atau 0, 1, 2, 3, 6. Oke, ini berarti 5 faktorial dikali 2, 240. Oke, ini baru ada 480. Kita lanjut lagi. Yang depannya 73. Ini bisa 01259 atau 01256. Ini juga sama, ada 240. Oke. Sudah berapa nih? 720 ya. Masih kurang. 01359 atau 01356. Oke, ini juga ada sebanyak 240. Oke, totalnya 4 kali 240, 960. Itu sudah kelebihan ya. Jadi ini dikurang 960. Ini adalah berapa? 7.000 dikurang 40. Jadi 6960. Ya. Nah, bilangan yang ke segini itu berapa? Berarti masuk di sini ya. Dan bilangan yang pertama
yang digit terdepannya 72 ya. Karena tadi di sini kita mundur kan. Jadi 72 yang paling kecil 0 1 3 5 6. Oke. Dari sini kita harus maju sebanyak 40 langkah ya. Jadi mungkin kita lihat yang depannya 720. Oke, ini adalah permutasi dari 1356 atau 1359. Nah, ini ada sebanyak 4 faktorial kali 2, 48. Nah, ini sudah kelebihan ya. Berarti bilangan yang ke 7008 ini adalah 720. Ini pilih yang paling maksimum 9531. Oke. Dari sini tinggal mundur supaya dapat yang ke 7000 ya. Oke, kalau kita lihat 7209 depannya. Ini ada 136 nggak bisa ya, 135. Oke. Ini ada sebanyak 3 faktorial yaitu 6. Jadi bilangan ke 7002 ini adalah 7209, kemudian ini sekecil mungkin ya, 135. Oke. Nah, udah dari sini kita tinggal mundur 2 langkah, nanti yang ke 7001. Oke, berarti 9-nya jadi 6 ya. Kemudian ini permutasi dari 135, yang paling besarnya 531. Yang ke 7000. 6, 5, 1, 3. Oke. Oke, coba saya cek kembali. Yang depannya 1 ada segini, betul. Yang depannya 2, 3, 5. Yang 6 ini agak berbeda tadi ya, karena tidak dikali 2. Karena nggak boleh ada 9 juga di sini. Ini masih kurang. Oke. 7 segini, oke. .200 tambah segini, jadi 7920. Oke. Dan bilangan yang ke 7920 adalah ini. Dan dari situ kita mundur ya. 79, ini ada 5 faktorial, kemudian 76, 5 faktorial, 75 segini, 73, 72. Oke. Ini ada 4 kali 240, 960. Kurang ini kelebihan 40 ya. Mundurnya kejauhan 40, jadi kita maju lagi. Ada 48. Yang ke 7008 adalah ini bilangannya. Dan kita mundur 6 langkah. 209, yang paling kecil 135 sini. Tinggal mundur lagi 2 langkah. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar. Oh, oke. Iya, betul. Ada yang kirim di chat ya.
Ini adalah bilangan ke bukan 7002, tapi yang terakhir di antara 6 bilangan ini ya. Jadi 7003. Oke. Oke, kita kurang satu lagi mundurnya. 7001. Nah, yang ke 7000 berarti 726, 351. Oke. Iya, iya, betul. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Ya, soal-soal kayak gini emang harus teliti banget ya. Hati-hati ya. Nah, kalau salah satu ini aja, ngaruh ke hitungan yang selanjutnya. Tapi yang penting kita tahu caranya ya, kalau soal-soal seperti ini. Jadi kita hitung maju, habis itu mungkin kelebihan, tinggal hitung mundur. Oke, oke, ada yang tanya 7201356. Entah, 7201356. Oh, yang ini ya. Oke, ini tadi dikurang 960. Oke, oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kan yang ke 7920 segini ya. Kalau dikurang, misalkan dikurang satu, gitu, oke. Oke, oke. Ya, ya, betul, betul. Ini berarti ke 6961 ya, yang ini. Oke, tuh, saya salah lagi kan. Oke, ya, betul, betul. Makasih koreksinya. Jadi kan, ya ibaratnya gini, ini urutan ke 7920, kemudian ini yang ke urutan 6961, kemudian 6960 kan. Nah, segini ini 960 gitu ya. Jadi 7201356 ini adalah yang ke urutan ke 6961. Oke. Oke, ini berarti bilangan ke 7000 berapa? 9 ya. Begini, mundur 6. Oke, coba saya tulis ya. 7009, kemudian 7004, 7003. Nah, ini 6 ya. Oke, berarti ini yang ke 7004 sebenarnya. Oke, ini 7003, ini 7002, 7001. Mundur satu lagi ternyata. Jadi 7, berapa nih? 315 ya. 6315. Oke. Ya, ya, betul. Kalau yang tadi yang kita mundur begini, ini benar ya, urutan ke 7920 memang yang paling maksimal nih. Oke, terima kasih. Siapa nih? It's me good. Oke. Thank you koreksinya.
Oke, kita lanjut ya ke nomor 6. Banyaknya kata yang dapat dibentuk dari semua huruf pada kata pandaan. Oke, jadi A-nya ada 3 kali, N-nya ada 2 kali, kemudian P-nya 1 kali, D-nya 1 kali. Sehingga tidak ada dua huruf A yang bersebelahan adalah berapa. Oke. Nah, ini bisa dikerjakan dengan dua cara ya. Cara yang pertama pakai komplement. Jadi kita hitung ada berapa totalnya ya tanpa syarat ini dikurangi dengan yang mengandung dua huruf A bersebelahan. Jadi kalau tanpa syarat ini ya tidak ada dua huruf A yang bersebelahan. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Oke, berapa nih? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Coret di 42 kali 10, 420. Nah, ini yang tanpa syarat. Sekarang kita hitung yang kebalikan dari syarat ini. Lawan dari syarat. Artinya apa? Mengandung AA. Mengandung dua huruf A yang bersebelahan. Nah, ini kita hitung. Jadi kita bisa anggap AA-nya jadi satu objek ya. Kemudian ada huruf A lagi. Kemudian ada N 2 kali. Kemudian P dan D. Oke, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi berapa? 720 bagi 2, 360. Nah, tapi ada yang kehitung 2 kali ya. Karena AA kemudian A ini sama aja dengan A kemudian AA. Ya. Jadi harus kita kurangin ya dengan yang mengandung AAA. Ya. Oke, ini ada 5 faktorial, kemudian yang kembar itu ada 2, 120 dibagi 2, 60. Oke. Jadi lawan dari syarat soal itu adalah 360 dikurang 60. 300. Oke. Jadi jawabannya yang tanpa syarat dikurangi yang lawan dari syarat. Berarti 420 dikurang 300 yaitu 120. Ya, betul. Nah, cara lainnya, ini juga bisa dihitung secara langsung ya. Saya bahas di sini. Cara yang kedua, ini kita hitung secara langsung dengan menggunakan pembatas. Oke. Jadi yang A, 3 huruf A ini kan harus terpisah ya. Jadi kita taruh dulu A-nya. Nah, kita lihat ada 4 space yang bisa kita isi dengan huruf-huruf yang lain. Ya. Nah, tapi dengan syarat di antara 2A, ya berarti space yang ini dan yang ini, itu tidak boleh kosong. Ya. Ini tidak boleh kosong. Karena kalau kosong nanti A sama A bersebelahan. Space yang lainnya, yang ini dan yang ini, boleh kosong. Nah, kita harus cari semua kemungkinan
untuk jumlah huruf yang ada di masing-masing space. Ya. Ini ada berapa sih huruf yang lainnya? Ada 4 ya. Nah, ini mungkin agak banyak ya kalau kita cari manual. Jadi kita gunakan Demoivre. Ini misalkan A, B, C, D. Ini menandakan jumlah huruf di dalam space ini. Oke. Nah, jumlah semuanya itu sama dengan 4. Ya kan? Karena selain A itu ada P, N, D, sama N. Ada 4 huruf. Tapi B sama C tidak boleh 0. Berarti kita bisa misalkan B adalah 1 plus B aksen. Okay? Dengan C adalah 1 plus C aksen. Di mana B aksen, C aksen adalah bilangan cacah. Nah, berarti kita dapat persamaan sama dengan 2. Okay? Dengan A, B aksen, C aksen, D adalah bilangan cacah. Oke. Nah, kita bisa cari ada berapa kemungkinannya menggunakan teorema de Moivre. Jadi banyaknya kemungkinan ini adalah 2 ditambah 3 kombinasi 2. 5 kombinasi 2 itu 10. Oke. Ya, kalau dicari satu-satu juga bisa sih. Ya, cuma agak repot ya. Misalnya 2, 1, 2, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian 0, 2, 0, 0. Kemudian 1, 1, 0, 0, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah 10. Ini untuk menentukan A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Itu berapa nilainya. Nah, kalau sudah tahu ada berapa huruf di masing-masing space, kita tinggal permutasikan yang lain. Yang lain itu apa? P, N, D, N. Oke, di permutasi dari P, N, D, N. Itu ada 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 10 dikali 12, 120. Oke. Oke, oh masih ada yang nanya bilangan ke 7002 ya. Oke. Eh, mungkin hitungan saya tadi agak keliru atau gimana ya. Jadi silakan teman-teman ini lagi ya. Oke. Hasilnya sama ya dengan cara satu. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana, apakah lebih mudah pakai komplement atau secara langsung. Ya. Secara langsung bisa pakai pembatas. Jadi kalau ada soal yang seperti ini yang beberapa objek itu harus terpisah gitu ya, tidak boleh ada yang bersebelahan, itu bisa pakai pembatas seperti ini. Jadi ditaruh dulu objeknya, kemudian kita lihat space di antara objeknya itu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 7 ini kayaknya ampas. Soal nomor 8 juga ampas, jadi saya skip. Oke, nomor 9 ada segitiga ABC, kemudian ada beberapa apa namanya? Cevian ya. Oke, kita gambar dulu. D di BC, hingga AD, BE, CF perpotongan ya. Titik O. Kemudian luas AOE itu 252, COD itu 120, BOD 90,
kemudian BOF 105. Oke, yang tanya berapa luas AOF? Yang ini ya. Oke, ini ada satu lagi yang belum diketahui, kita misalkan aja Y. Nah, di soal ini, idenya adalah kita pakai perbandingan luas ya. Mungkin bisa dibantu juga dengan dalil Ceva. Oke, mungkin kita pakai perbandingan luas dulu. Perbandingan luas, apa ya? Mungkin kita cari hubungan antara X dan Y. Mungkin kita lihat, oke. BD per DC, ini bisa ya, CE per EA. Ini per ini sama dengan, luas segitiga, perbandingan sisi, CE per EA, ini sama dengan perbandingan luas segitiga COE dan segitiga EOA. Ya. Kenapa? Karena dua segitiga ini memiliki tinggi yang sama, yaitu ini. Jadi perbandingan luasnya sama dengan perbandingan alas. Kita pakai alasnya itu CE dan EA. Oke. Luas COE berapa? Y. Kemudian luas EOA 252. Oke. Nah, pada sisi lain kita juga bisa pakai segitiga yang besar ya. Ini sama juga dengan luas segitiga CBE per EBA. Karena dua segitiga itu memiliki tinggi yang sama, yaitu ini. Oke, luas EBC atau CBE itu adalah 90 tambah 120 tambah Y. Jadi 210 tambah Y per 105 252 X. Jadi 357 tambah X. Oke. Nah, 2 itu sama. Jadi kita bisa samakan ya. Atau tapi kayaknya agak rumit ya kalau kita samakan ini hubungan antara X dan Y. Jadi mungkin kita lihat perbandingan yang lain. Oke. Mungkin ini ya. Soalnya ini kan X dan Y ada di kedua ruas yang berbeda, jadi agak ribet. Nah, mungkin kita pakai ini. FO per OC. Sama dengan perbandingan luas AFO per AOC. Ini juga sama dengan perbandingan luas FBO dan OBC. Oke. Nah, AFO itu X, AOC itu 252 tambah Y. Kemudian FBO itu 105. Ini 210 ya. 90 tambah 120. Nah, ini kan 1 per 2. Jadi kita dapatkan 2X sama dengan 252 plus Y. Oke. Nah, dari sini bisa sih kita masukin ke sini. Terus cari Y-nya. Atau mungkin Y-nya yang disubstitusikan ya.
Oke. Terus sama dengan 210 plus Y 357 plus X. Oke. Kita substitusi Y-nya 2X min 252. Mhm. 252 sama dengan, oke, tambah 210, ini jadi 2X minus 42 ya. Per 357 plus X. Oke, ini tinggal dikali silang, kemudian pindah ruas, dan seterusnya. Dan seterusnya, ya. Nah, nanti akan dapat satu persamaan kuadrat ya, dalam X. Oke, kalau saya nggak salah ngitung, nanti ketemu seperti ini. Jadi ada persamaan X kuadrat plus 126X dikurang 17640. Ini bisa difaktorkan. Jadi X min 160 kali X plus 34. Oke. Nah, berarti X-nya 160. Karena nggak mungkin negatif. Oke. Oke ya. Oh, ada yang dapat 210. Coba kita cek hitungannya. Ini, oke, coba deh saya otak-atik. 126 kali silang, ini jadi X min 126. 126 jadi X kuadrat, 357 dikurang 126. Berapa? 231. Nah, saya cek dulu. CE per EA, COE, EOA, benar ya? Y per 252, kemudian CBE per EBA, Y plus 210, kemudian ini X tambah 357, benar ya? Oke, 126 kali 357. Oh, pindah ruas. 126 jadi plus 42, jadi minus 42.
Sebentar. Jadinya segini ya. Ini dikali oh oke. Aku dapat sama yang berbeda ya. Kayaknya ini saya pakai cara yang lain untuk dapetin yang ini. Coba kita cek, kita cari solusinya. Bisa nggak ya? Oh ya, ini harus dikurangi juga dengan 252 ya. Yang dikurangi 252 X, jadi minus 21X. Oke, kita hitung diskriminannya. Ditambah 4 kali 39 kan 90. 159.201. Oke, ini diskriminannya 399 kuadrat. Berarti X-nya 21 plus minus 399 per 2. Oke. Jadi 420 per 2 atau minus n. Oh iya, betul. 210. Oke, ini mungkin saya salah ngitung ya. Yang ini bisa dihapus ya. Oke, terima kasih koreksinya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 10. Oke, di nomor 10 kita diminta cari DMJ. Ya. Jika diketahui penjumlahan dari 5 bilangan ini adalah 3194. Nah, ini kita jabarkan aja digitnya. Ini kan berarti 100D tambah 10J tambah M, ya, ini yang DJM, kalau dijabarkan seperti ini. Kemudian 100M, 10D, tambah J, ya, dan seterusnya. Nah, nanti akan ketemu, oke, seperti ini ya. 222 dikali D plus M plus J, ya, tapi dikurangi DMJ. Oke, nah kita lihat 3194 ya, itu dekat dengan berapa kalinya 222 gitu ya. Karena kan DMJ itu maksimal 999 ya. Jadi bisa diperkirakan dari situ. 222 kali D plus M plus J sama dengan DMJ plus 3194. Nah, ini adalah 222 kali 14. Dekat dengan segini. Tapi ada sisanya, yaitu 86. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan D plus M plus J. Ini nggak mungkin 14 atau kurang dari itu. Di minimal 15. Kemudian bagian yang ini DMJ plus 86 itu adalah kelipatan 222 ya. Di 222 habis membagi DMJ plus 86. Nah, ini bisa diperkirakan berapa kalinya gitu ya.
Oke, kita misalkan 222 kali X. Nah, ini kan maksimal 999 ya, DMJ. Oke, ini sekitar 1000-an, 1085. Nah, ini adalah 222 kali 5 ya. Masih kurang dari itu. Nah, 1110. Berarti X kurang dari 5. Atau kurang dari sama dengan 4. Ya. Nah, bisa kita cek kalau X-nya 1, 2, 3, atau 4. Ini mana yang memenuhi. Oke. Kalau X-nya 1, nanti bisa ketemu DMJ-nya 222 dikurang 86. Oke. 136. Kalau X-nya 2, DMJ-nya berarti 444 dikurang 86, 358. Kemudian kalau X-nya 3, 666 dikurang 86. Ini 580. Kalau X-nya 4, ini adalah 802. Oke. Oke. Nah, kita cek mana yang memenuhi ini. Nah, yang ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kemudian yang 358 memenuhi. 580 tidak memenuhi. Ini juga tidak memenuhi. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu 358. Oke, jadi DMJ adalah 358. Oke, kita lanjut ya. Ke nomor 11. Oke, bilangan asli terkecil N, sehingga ini sama dengan 0. Untuk setiap K sama dengan 1, 2, sampai 10 adalah berapa? Nah, ini yang kayak kurung kotak itu adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar dari atau sama dengan X. Jadi pembulatan ke atas ya. Ini adalah pembulatan ke atas. Oke, kita tulis bersamaannya. Biasanya tulis kayak gini sih, bukan pakai kurung kotak ya. Kalau saya lihat dari tampilan yang di sistem waktu itu, dia pakainya floor. Ya, ini salah. Ini harusnya pembulatan ke bawah kalau seperti ini. Nah, ini artinya N per K sama dengan pembulatan ke atas dari N per K. Sehingga N per K bulat. Jadi nggak harus dikurang atau ditambah apapun supaya jadi bulat. Dia udah, dianya sendiri udah bulat. Oke, ini berlaku untuk semua K sama dengan 1, 2, sampai 10. Oke. Berarti N itu habis dibagi 1, 2, 3, sampai 10. Oke. N paling kecil itu adalah KPK dari 1, 2, sampai 10. Oke. Berapa KPK-nya? Ada 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk nyari KPK-nya kita ambil pangkat yang maksimum. 2 pangkat maksimumnya 3. 3 pangkat maksimumnya 2. 5 pangkat maksimumnya 1. 7, 1 ya.
Oke, 25, 20. Oke, kita lanjut ya. Nomor 12 ini kayaknya ampas soalnya, jadi kita skip. Nomor 13. Oke, diberikan segitiga lancip ABC, kemudian ada titik tinggi, titik pusat lingkaran dalam, dan titik pusat lingkaran luar. Oke, kita gambar dulu. Mungkin sekitar sini ya. Ini H, kemudian I, itu yang sekitar sini. Ya. Oke. Nah, di sini kita pakai beberapa sifat dari titik tinggi, kemudian titik pusat lingkaran dalam, dan titik pusat lingkaran luar. Oke. Kalau H, ini jelas ya, dia perpotongan dari garis tinggi, perpotongan 3 garis tinggi. Nah, untuk I, dia adalah perpotongan dari 3 garis bagi sudut. Oke. Kalau di soal ini, I diberikan sebagai titik pusat lingkaran dalam ya. Tapi ini ada sifat yang lain dari I, dia adalah perpotongan dari ketiga garis bagi sudut. Kemudian O, ini adalah pusat lingkaran luar. Ya. Oke. Nah, kita akan menggunakan 3 sifat ya, yang terkait dengan titik-titik ini. Pusat lingkaran luar. Oke. Mungkin bisa kita tuliskan sebagai sebuah lemma atau klaim. Jadi jika ABC segitiga lancip, maka berlaku seperti ini. Sudut BOC, BOC di mana ya kira-kira? Mungkin di sini. Tahu juga sih. Ini adalah sama dengan 2 kali sudut A. Nah, ini alasannya karena dia adalah sudut pusat lingkaran. Oke. Kalau digambar lingkaran BOC. Oke. Nah, ini anggap aja lingkarannya. BOC adalah sudut pusat yang menghadap busur BC. Jadi dia sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, 2 kali sudut A. Kemudian sudut BHC ini juga bisa dicari. Oke. BHC. Oke, mungkin saya gambar sini. Ups, ini bukan H ya. H-nya di sini. BHC. Oke. Nah, ini bisa dicari sama dengan 180 dikurang sudut A. Oke, alasannya karena kenapa ya? Ya angle chasing nih, ya kita cari sudut-sudut yang lain. Ini kan ada yang siklis ya, misalnya ini CEHD, ini siklis, ini bisa dicari sudut-sudut yang lainnya. Oke, kemudian satu lagi, sudut BIC, ini adalah 90 plus setengah sudut A. Oke, saya tidak akan buktikan lemma ini ya, jadi silakan mungkin sebagai latihan ya teman-teman coba buktikan poin 1, 2, dan 3. Sekarang kita gunakan lemma ini untuk mengerjakan soal ini. Nah, kita tahu BHIC
Itu satu lingkaran. Ya istilah lainnya dia siklus ya, membentuk segi 4 tali busur. Berarti sudut, nah ini tergantung gambarnya gimana ya. Urutan I sama H bisa kebalik sih. Ya. Tapi lalu berlaku seperti ini. BHC sama dengan BIC. Oke. Seperti ini urutannya. BHC ataupun mungkin kebalik. A-nya dulu di sini. Tapi pasti H dan I itu ada di satu sisi BC ya. Maksudnya tidak menyeberang. Nggak mungkin H-nya di dalam, I-nya di luar gitu ya. Karena segitiga lancip. Berarti H sama I itu terletak di bagian dalam segitiga. Ya. Tinggal seperti ini. Ya. Oke, nah udah tinggal dimasukin yang tadi. 180 dikurang sudut A sama dengan 90 ditambah setengah A. 90 sama dengan 3/2 sudut A. Sudut A berarti 60. Nomor 14 nih ampas soalnya, jadi kita skip. Lanjut ke nomor 15. Oke, jika X sama dengan bla bla bla, maka nilai ini adalah berapa? Mungkin kita sederhanakan dulu X-nya ya. 19. Jadi mungkin kita ubah menjadi A minus akar B kuadrat gitu ya. Tandanya ini yang dalam akar adalah A minus akar B. Maka kalau dijabarkan, dapat seperti ini. Minus 2A akar B. Oke. Jadi kita coba B-nya 3, A-nya 4 ya. Cocok. Berarti nilai X ini adalah akar dari 4 minus akar 3 kuadrat. Nah, 4 minus akar 3 kan positif, berarti sama dengan ini. Oke. Nah, sudah ketemu X-nya. Tapi jangan langsung dimasukin ke sini. Nanti hasilnya panjang hitungannya. Triknya gini, kita coba cari satu persamaan yang berlaku untuk X. Persamaan kuadrat misalnya. Ini kalau kita pindah ruas, dapat seperti ini. Ya. Dan kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan. Oke, didapat seperti ini. Jadi setiap kali ada X kuadrat minus 8X plus 13, dia berubah jadi 0. Nah, penyebutnya, ini kan jadi 0 tambah 2 ya. Bagian penyebutnya. Plus 13 plus 2, 0 tambah 2, sama dengan 2. Nah, tinggal kita sederhanakan yang atas. Nah, bagaimana kita menyederhanakan yang atas? Jadi, ini kan bisa kita pandang sebagai polinomial ya. Coba aja kita bagi dengan ini. Minus 2X kuadrat. Coba kita bagi dengan ini. Garis. Ini, kasih garis ya. Oke, ini harus dikali X kuadrat. 8X pangkat 3 tambah 13X kuadrat.
coret. Ini habis. Ini jadi 2x pangkat 3. Jadi minus 15x kuadrat. Supaya ini hilang, x kuadrat harus dikali dengan 2x. Di 2x pangkat 3 minus 16x kuadrat tambah 26x. Oke, ini habis. Ini jadi x kuadrat. Ini jadi 8. Minus 8. X ditambah 23. 13. 10. Oke. Nah, berarti yang atas ini adalah x kuadrat minus 8x plus 13 dikali hasil baginya ditambah sisa. Oke. Nah, ini kan 0 ya, jadi yang ini nggak usah dihitung. Jadi 0 tambah 10 sama dengan 10. Oke, jadi jawabannya yang atas 10, yang bawah 2 sama dengan 5. Oke, kita lanjut ya. Nomor 16. Tentukan banyaknya tupel bilangan asli yang memenuhi persamaan ini. Ini yang sebelah kiri perkalian ya, bukan digit-digitnya, DAR, MJ. Nah, kalau soal-soal kayak gini, kita bisa pakai satu teknik yang namanya bonding. Jadi kita cari batasan untuk nilai DAR, MJ itu berapa. Kemudian nanti tinggal dikuli. Okay. Nah, caranya di batasannya gini. Ini kan simetrik ya soalnya. Simetrik. Dalam artian kalau DARMJ, kalau 5 bilangan ini ditukar, ya ruas kiri tidak berubah kan, hasil kalinya tetap sama. Ruas kanan juga tidak berubah, hasil penjumlahannya tetap sama. Berarti bisa dianggap katakanlah D yang paling kecil. Okay. Okay. Nah, sekarang kita lihat DARMJ. Gini deh, ini kan semuanya kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan J, ini juga, ini kurang dari sama dengan 5J. Nah, J-nya bisa dicoret. DARMJ, ini kan perkalian. Kurang dari sama dengan 5J. J-nya dicoret, jadi DARM kurang dari sama dengan 5. Nah, ini kan bilangan asli, ya. Yang hasil kalinya itu kurang dari sama dengan 5. Bisa dicek semua kemungkinannya. Ya. Jadi ini kemungkinannya bisa 5, 4, ini sama dengannya. Sama dengan 5, atau 4, atau 3, atau 2, atau 1. Oke. Kita cek satu persatu kasusnya. Kalau DARM sama dengan 5, nah, karena 5 itu bilangan prima, dan M itu yang paling besar, jadi pasti M-nya 5, kemudian yang lainnya 1. Oke. Nah, kalau ini 4, ini ada dua kemungkinan ya, bisa 4, 1, 1, 1, atau 2, 2, 1, 1. Oke, sebentar. Ini harus dicek juga sih. Harus dicari J-nya berapa. Oke.
Kalau seperti ini, berarti ketemu J-nya 1 ya, kalau nggak salah. Ini kan DARM sama dengan 5J. Kemudian ini, oke, kita cek. Jadi 5J sama dengan penjumlahannya. 1 plus 5 tambah J. 4J sama dengan 8, J-nya 2. Nah, ini tidak memenuhi, karena harusnya J yang paling besar ya. Di sini, jadi kita pilih J-nya yang paling besar. Jadi kasus yang ini tidak terjadi. Oke, kita cek. Kalau yang ini, 4J sama dengan 1114, 7 plus J. 3J sama dengan 7. Nah, J-nya tidak bulat. Ya. Kalau yang ini, 4J sama dengan 1122. Di 6 ditambah J. 3J sama dengan 6, J-nya 2. Nah, ini sesuai ya. J-nya yang paling besar, 2211. Oke, ini bisa. Jadi kita dapat 11222. Oke, kemudian kalau DARM sama dengan 3, berarti M-nya 3, kemudian yang lainnya 1. Oke. Dan dimasukkan ke persamaan, jadi 3J sama dengan 1113, 6 tambah J. 2J sama dengan 6, J-nya sama dengan 3. Nah, ini masih memenuhi. Jadi kita dapat satu lagi. 3, 3. Oke, bisa dicek juga hasil kalinya sama dengan hasil penjumlahan. Oke, kemudian DRM sama dengan 2. Ini berarti M-nya 2. Kemudian RAD-nya 1. Kemudian persamaannya menjadi 2J sama dengan 1112. 5 plus J. J-nya 5. Oke, ini bisa. Jadi 1, 1, 1, 2, 5. Kemudian ada lagi. Satu. Kita cek. Kalau DARM-nya 1, berarti semuanya 1. Oke, dan persamaannya jadi J sama dengan 4 plus J. Nah, ini nggak ada solusinya. Oke. 0 nggak bisa ya, karena semuanya bilangan asli, jumlah positif. Oke, berarti ada berapa nih? 3 solusi ya, tapi kita harus ngitung permutasinya juga. Jadi, tuple DARMJ, ini kemungkinannya adalah berarti tiga, kemudian 1, 1, 1, 2, 5. Dan permutasinya. Nah, banyaknya berarti ada ini kan 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Ini juga sama ya. Yang ini 5 faktorial per 3 faktorial. Oke, ini 10. 10. 120 bagi 6, 20. 40. Benar ya? Kita lanjut. Nomor 17 nih ampas soalnya. Jadi kita skip. 18 juga. Lanjut ke 19 ya.
Oke, nomor 19. Coba kita gambar dulu. Ini 26, 28, 30. Titik P pada sisi BC, sehingga AP adalah garis bagi sudut BAC. Oke, ini sama besar. Kemudian Q pada AC, sehingga AQP 90. Oke. Tanyaannya berapa luas CPQ? Di luas ini yang ditanya. Nah, di sini ada garis bagi sudut, ya. Jadi kita coba pakai teorema garis bagi sudut. Oke. Dia mengatakan rasio antara dua sisi yang mengapit sudut-sudut itu sama dengan rasio dua sisi yang dihadap oleh dua sudut itu. Jadi AB per AC ini sama dengan BP per PC. Sedangkan AB per AC itu 26 per 30. Oke. Atau 13 per 15. Oke. Nah, tapi penyembelahannya 28. Berarti dia pasti 13 sama 15. Oke. PP-nya 13, PC-nya 15. Oke. Kita mau mencari luas yang ini ya. Kita sudah tahu salah satu sisi, kita butuh sisi yang lain. Ya. Karena kan kita perlu minimal dua sisi. Hitung-hitung luas ini. Cara gampangnya sih kita pakai trigonometri ya. Jadi kalau kita tahu sudut ini berapa, atau seenggaknya nilai sin atau cos dari sudut ini, kita bisa cari PQ sama QC. Ya. Nah, sudut ini bisa dicari menggunakan hukum kosinus. Hukum kosinus. Oke. Yang menghadap sudut C. Berarti apa? Ini misalkan C kecil ya. Ini B kecil. Ini A kecil. Hukum kosinus mengatakan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos sudut C. Oke. Nah, dimasukin ABC-nya segini, kita ketemu cos C. Oke, ini pindah ruas, kali silang, ketemu seperti ini. C kuadrat per 2AB. Oke, bisa dihitung ya. 28 kuadrat ditambah 30 kuadrat dikurang 26 kuadrat. Ini hasilnya 1008. Dengan yang bawah, ini adalah 2 kali 28 kali 30. Ini bisa disederhanakan menjadi 3/5. Ya. Oke, berarti ternyata kosinusnya 3/5. Maka kosinus itu kan bawah bagi samping ya, bawah bagi miring, sorry, samping bagi miring. Jadi kalau itu 3/5, maka yang ini harus 9. Oke. Dan tingginya 12. Oke, berarti luasnya setengah kali 9 kali 12. 54. Oke. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi nih. Kita habisin nomor 20. Oke, misalkan D dan J memenuhi persamaan ini
bla bla bla, kita diminta mencari nilai ini. Nah, kalau soal-soal aljabar seperti ini, eh, itu didesain untuk ngabisin waktu kalau kita kerjain secara kuli gitu ya. Ya mungkin yang kita terpikir sejak awal adalah cari D-nya berapa, terus C-nya berapa. Ya. Masalahnya ini bentuknya nggak bagus persamaannya. Jadi nilainya mengandung akar segala macam. Ya agak repot kalau kita masukin ke sini. Nah, biasanya kita harus cari apa ya, suatu persamaan gitu ya, yang dipenuhi oleh D dan J. Nah, kalau kita perhatikan, D itu kan akar dari persamaan kuadrat ya, J juga. Nah, ini persamaan kuadratnya mirip nih. Ini koefisiennya 2, min 3, min 1. Yang ini 1, 3, min 2. Kalau kita perhatikan, DJ plus D plus 1 per J sama dengan D plus 1 per J ditambah D kali 1 per J. Oke, dari sini kita bagi J kuadrat. Oops, ini ada ini 2 per J kuadrat sama dengan 0. Ada ruas 3 per J dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti karena DJ tidak sama dengan 1, maka D tidak sama dengan 1 per J. Dan mereka adalah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat minus 3x min 1 sama dengan 0. Oke, nah baru pakai Vieta. Sama dengan 3 per 2. Dan hasil kalinya sama dengan minus 1 per 2. Nah, berarti jawabannya ini ya. 3 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 2 per 2. Itu 1. Oke. Alhamdulillah selesai ya. Oke, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini.